Pasca ricuh, situasi di depan kantor DPRD Sulawesi Utara pada Rabu malam mulai kondusif. Polisi masih berjaga. Jawab tuntutan demo mahasiswa, Kepala Bakom Republik Indonesia menegaskan program MBG tetap lanjut karena merupakan janji kampanye Presiden Prabowo. Lionel Messi bersinar untuk Argentina usai mencetak hat-trick ke dalam duel kontra Aljazair. Dua raksasa Eropa, Inggris dan Kroasia akan berhadapan di laga perdana Grup L Pesta Bola Dunia. Fans bersiap meramaikan venue pertandingan dan nobar. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim Selat Hormuz akan dibuka penuh pada Jumat mendatang. Halo saudara, selamat malam. Apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda selalu dalam keadaan baik dan sehat dimanapun Anda berada bersama keluarga. 17 Juni 2026, Kompas Malam kembali hadir untuk Anda bersama saya, Valentina Sitorus. Kita langsung saja ke informasi yang pertama. Saudara, aksi unjuk rasa menuntut perbaikan ekonomi kembali berlanjut. Mahasiswa yang tergabung dalam BEM SI Jawa Barat berunjuk rasa di depan gedung DPRD Jawa Barat. Mahasiswa menyuarakan tuntutannya soal evaluasi Koperasi Desa Merah Putih dan program makan bergizi gratis di depan gedung DPRD Jawa Barat. Masa membubarkan diri menjelang petang. Kapolda Jawa Barat Irjen Rudi Setiawan yang berada di lokasi mengapresiasi unjuk rasa berlangsung tertib. Ya, ini telah menyampaikan aspirasi, melakukan orasi-orasi terkait beberapa hal. Tadi sudah diikuti bersama. Polrestabes, kemudian dari Kodim, itu memberikan pelayanan kepada adik-adik mahasiswa supaya mereka aman, tidak disusupi oleh provokator-provokator. Sementara itu di Semarang, mahasiswa berunjuk rasa di depan kantor Gubernur Jawa Tengah. Dalam tuntutannya, masa mendorong evaluasi kinerja pemerintah termasuk program MBG dan Koperasi Merah Putih. Usai membacakan tuntutan, masa mahasiswa membubarkan diri. Kericuhan juga terjadi saat demo mahasiswa di kantor DPRD Sulawesi Utara, Kota Manado. Mahasiswa berusaha merangsek masuk dengan merusak pagar gedung DPRD Sulut. Polisi menyemprotkan water cannon ke arah demonstran dan mengamankan sejumlah peserta aksi. Pasca ricuh, situasi di depan kantor DPRD Sulawesi Utara pada Rabu malam mulai kondusif. Polisi terlihat masih berjaga di sekitar area kantor DPRD Sulut. Beberapa mahasiswa yang sempat diamankan polisi saat terjadi kericuhan telah dipulangkan setelah situasi kondusif.
Dari Sumatera Utara, saudara, unjuk rasa mahasiswa di kantor DPRD Medan masih berlangsung hingga malam. Aksi sempat ricuh karena mahasiswa menuntut bertemu dengan anggota DPRD Medan. Ditambah lagi hari ini kawan-kawan sekalian dengan kenaikan BBM Pertamax. Aksi sempat diwarnai kericuhan saat massa berusaha untuk merangsek masuk ke dalam gedung DPRD Medan pada Rabu malam. Situasi mulai kondusif saat perwakilan DPRD Medan bersedia untuk menemui pendemo. Sejumlah tuntutan disuarakan mahasiswa, antara lain soal pengawasan program MBG, menuntut pemerintah segera menstabilkan nilai tukar rupiah dan harga BBM. Kami pernah menyerahkan aspirasi kami. Di Salatiga, saudara, mahasiswa sempat saling dorong dengan polisi. Ketegangan mulai terjadi saat mahasiswa merangsek masuk ke dalam gedung DPRD, namun ditahan polisi. Terjadi saling dorong hingga akhirnya ricuh. Dalam aksinya, mahasiswa menyoroti persoalan dalam program pemerintah seperti makan bergizi gratis dan koperasi Desa Merah Putih, serta melemahnya nilai tukar rupiah. Menteri Koperasi Desa Ferry Juliantono merespons aspirasi mahasiswa yang meminta untuk mengevaluasi ulang program kerja Koperasi Desa Merah Putih. Menkop bilang Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih demi menggerakkan ekonomi produktif di desa. Beberapa penyesuaian dibuat pemerintah, yakni pembatasan jumlah bangunan koperasi hingga 40.000 unit, hingga penetapan standar kualitas koperasi berdasarkan keuntungan atau profit. Mahasiswa perlu belajar tentang kesempatan kemudian kesempatan supaya ekonomi di rakyat itu produktif. Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini adalah menggerakkan ekonomi produktif. Rakyat menjadi pelaku. Masa mahasiswa nggak setuju dengan itu? Yang nggak setuju apanya? Kan butuh badan usaha, butuh ekonominya bangkit. Terkait tuntutan mahasiswa soal program makan bergizi gratis, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI, Muhammad Kodari menyatakan program MBG tidak akan diberhentikan seperti tuntutan sejumlah pihak kepada pemerintah. Kodari beralasan program MBG mandat dari rakyat karena program ini jadi salah satu janji kampanye Presiden Prabowo Subianto pada pemilihan Presiden 2024 lalu. Dalam pernyataan tertulisnya, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI, M. Kodari bilang bahwa yang namanya MBG tidak bisa diminta langsung untuk berhenti. Karena itu adalah visi-visi dan kontrak politiknya Pak Prabowo. Presiden Prabowo dipilih karena program kerja yang dilaksanakan. Program tersebut tidak bisa diberhentikan. Kita ke informasi lain, saudara. Presiden Prabowo Subianto batal berangkat ke Rusia untuk menghadiri KTT ASEAN Rusia di Kazan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkap Presiden ingin fokus menyelesaikan beberapa permasalahan di dalam negeri. Mensesnek menyatakan Presiden Prabowo memiliki pertimbangan sendiri untuk memutuskan tidak berangkat ke Rusia. Menurut Mensesnek, masih banyak persoalan di dalam negeri yang harus diselesaikan oleh Presiden. Presiden Prabowo juga telah melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Rusia Vladimir Putin, sehingga kali ini ia mengutus Menlu Sugiono untuk menghadiri KTT ASEAN Rusia di Kazan. Beliau memiliki pertimbangan tersendiri karena memang masih banyak hal yang beliau ingin fokus untuk diselesaikan di dalam negeri. Yang kedua juga
dengan para pimpinan tinggi di negara-negara ASEAN. Beberapa waktu yang lalu juga beliau hadir di Filipina. Banyak juga yang sudah didiskusikan. Nah, termasuk kalau berkenaan dengan hubungan bilateral dengan negara sahabat, terutama Rusia. Beberapa waktu yang lalu kan juga beliau sudah bertemu dengan Presiden Putin dan membicarakan banyak hal. Informasi mancanegara, saudara, ledakan mengguncang kota Vartepnit dan Nabatiyah al-Fawqa di distrik Nabatiyah, Lebanon pada Selasa waktu setempat. Operasi militer Israel berlanjut meskipun ada pengumuman kesepakatan antara Washington dan Teheran. Asap membubung dari daerah yang terkena dampak serangan Israel. Suara ledakan dan sirine ambulans bersahutan saat kerusakan terjadi di beberapa titik. Serangan terjadi selang 2 hari sebelum penandatanganan kesepakatan damai Amerika Serikat Iran di Swiss. Saudara, sebuah buldozer milik Israel juga terlihat memasuki wilayah Wadi Al-Hajir di Lebanon Selatan pada Selasa waktu setempat. Lokasi ini pernah menjadi medan pertempuran antara Israel dan Hizbullah pada Perang 2006 silam. Israel tetap menggempur Lebanon Selatan meski Amerika Serikat dan Iran tengah merajut kesepakatan damai. Sementara itu, saudara, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengonfirmasi bahwa Selat Hormuz akan dibuka sepenuhnya pada hari Jumat. Langkah ini merupakan bagian dari kesepakatan damai awal antara Amerika Serikat dan Iran yang dimediasi oleh Pakistan untuk mengakhiri perang di Timur Tengah. Trump menegaskan jalur laut internasional tersebut akan bebas biaya tol secara permanen melampaui ketentuan awal 60 hari yang tercantum dalam draft nota kesepahaman. Setting first before we do that, but I have no problem with that. It's good document. Here's what it says: Iran will never have a nuclear weapon. That's what it says. It won't have one to buy, to develop. They will not have a nuclear weapon. And I would say that's about 99.9% of what I wanted, because we couldn't let that happen. You couldn't let that happen. And they won't have a nuclear weapon. Now, in addition to that, the strait is going to be open toll-free. And it's toll-free beyond the 60 days. It's not, somebody said, oh, it's toll-free for... No. It's toll-free, period. When it opens permanently, it'll be toll-free. Kami akan kembali usai jeda dengan informasi menarik. Saudara, Lionel Messi bersinar untuk Argentina usai mencetak hat-trick dalam duel kontra Aljazair. Saudara, ledakan mengguncang kota Vartepnit dan Nabatiyah al-Fawqa di distrik Nabatiyah, Lebanon pada Selasa waktu setempat. Operasi militer Israel berlanjut meskipun ada pengumuman kesepakatan antara Washington dan Teheran. Asap membubung dari daerah yang terkena dampak serangan Israel. Suara ledakan dan sirine ambulans bersahutan saat kerusakan terjadi di beberapa titik. Serangan terjadi selang 2 hari sebelum penandatanganan kesepakatan damai Amerika Serikat Iran di Swiss. Sebuah buldozer milik Israel juga terlihat memasuki wilayah Wadi Al-Hajir di Lebanon Selatan pada Selasa waktu setempat. Lokasi ini pernah menjadi medan pertempuran antara Israel dan Hizbullah pada Perang 2006 silam. Israel tetap menggempur Lebanon Selatan meski Amerika Serikat dan Iran tengah merajut kesepakatan damai. Iran dan Amerika Serikat sepakat untuk berdamai dan akan disahkan pada Jumat mendatang di Swiss.
Namun Israel masih gencar melancarkan serangan ke Lebanon. Penandatanganan kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran tinggal menghitung hari. Presiden Donald Trump pun optimistis Selat Hormuz akan segera dibuka sepenuhnya dan bebas biaya bagi kapal komersial pada Jumat 19 Juni. Trump juga mengklaim kesepakatan damai termasuk pelarangan Iran mengembangkan program nuklirnya. Setting first before we do that, but I have no problem with that. It's good document. Here's what it says: Iran will never have a nuclear weapon. That's what it says. It won't have one. To buy, to develop, they will not have a nuclear weapon. And I would say that's about 99.9% of what I wanted, because we couldn't let that happen. You couldn't let that happen. And they won't have a nuclear weapon. Now, in addition to that, the Strait is going to be open toll-free. And it's toll-free beyond the 60 days. It's not, somebody said, oh, it's toll-free for... No. It's toll-free, period. When it opens permanently, it'll be toll-free. AS Iran merajut damai. Israel masih menabuh genderang perang dengan menggempur Lebanon. Ledakan mengguncang kota Kfar Tebnit dan Nabatiyeh Al-Fauqa di distrik Nabatiyeh, Lebanon, Selasa waktu setempat. Iran memperingatkan tiap serangan Israel ke Lebanon atau pendudukan wilayah Lebanon termasuk pelanggaran perjanjian. و حتما هر گونه حمله نظامی رژیم صهیونیستی به لبنان از الان به بعد و ادامه اشغال سرزمین‌های لبنان از الان به بعد از نظر ما نقض یادداشت تفاهم به حساب میاد. Dunia menanti perdamaian permanen Amerika Serikat Iran. Tetapi selisih paham antara Teheran dan Washington terkait isi kesepakatan masih terus terjadi. Akankah perdamaian permanen terwujud? Dunia menanti. Informasi menarik akan kami hadirkan usai jeda. Dua raksasa Eropa, Inggris dan Kroasia akan berhadapan di laga perdana Grup L Pesta Bola Dunia. Para fans sudah bersiap untuk meramaikan venue pertandingan dan nobar. Saudara, seorang guru curhat soal dampak MBG yang memicu PHK massal serta turunnya tingkat kesejahteraan. Hal itu disampaikan Iman Zanatul Hairi dalam sidang uji materi di Mahkamah Konstitusi soal masuknya program makan bergizi gratis ke dalam pos anggaran pendapatan dan belanja negara 2026. Program unggulan pemerintah Prabowo Subianto, makan bergizi gratis, menuai gugatan dari Perhimpunan Pendidikan dan Guru. Gugatan itu disampaikan ke Mahkamah Konstitusi dalam sidang lanjutan gugatan terkait anggaran pendidikan untuk program makan bergizi gratis dalam APBN 2026 pada Senin 15 Juni lalu. Iman Zanatul Hairi, guru sejarah Madrasah Aliyah Al-Sakafah, Pondok Pesantren Yayasan Said Akil Siroj, yang juga Kepala Bidang Advokasi Guru dari Perhimpunan Pendidikan dan Guru, hadir sebagai saksi dari pihak pemohon. Dengan lantang, Iman menyebut anggaran jumbo untuk mendanai MBG memicu PHK terhadap guru yang menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Iman juga mengklaim akibat MBG, gaji guru P3K paruh waktu lebih rendah dibanding guru honorer. Selain itu, sebanyak 92 guru mengaku mengalami peningkatan beban kerja dan kekurangan waktu belajar setelah ada MBG. Sejumlah kasus itu diperoleh Iman dari hasil survei yang ia lakukan kepada 239 guru honorer dan guru P3K paruh waktu. Menyatakan bahwa pelaksanaan program makan bergizi gratis berdampak pada terganggunya kegiatan belajar mengajar di sekolah. Lalu kemudian setelah ada MBG 2026 terjadi pemutusan hubungan kerja secara massal terhadap guru P3K yang dianggap sudah sejahtera dipecat juga, dan juga guru honorer. Guru honorer yang sudah terangkat menjadi P3K paruh waktu juga gajinya di bawah guru honorer. Anggaran sekurang-kurang 20% itu memang cita-citanya untuk kesejahteraan guru. Jadi kami berharap ini memang untuk guru dan tidak semestinya diambil oleh MBG.
Kami mau melapor ke polisi, polisi punya dapur SPPG. Kami mau melapor kepada Tentara Nasional Indonesia, tentara punya dapur SPPG. Kami mau melapor ke DPR RI, anggota DPR banyak yang punya dapur SPPG. Jadi emang ini jalan terakhir untuk kami mengadu. Kepada siapa lagi? Kepada konstitusi lah kami berharap. Di sisi lain, pemerintah melalui Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI, M. Kodari menyatakan, program MBG tidak akan diberhentikan sebagaimana tuntutan sejumlah pihak kepada pemerintah. Alasannya karena program MBG diklaim sebagai mandat dari rakyat. Dalam pernyataan tertulisnya, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI, M. Kodari bilang, bahwa yang namanya MBG tidak bisa diminta langsung berhenti, karena itu adalah visi-visi dan kontrak politiknya Pak Prabowo. Presiden Prabowo dipilih karena program kerja yang dilaksanakan, program tersebut tidak bisa diberhentikan. Salah besar kalau justru menuntut Pak Prabowo untuk menghentikan program itu, karena itu justru janji kampanyenya. Sidang lanjutan terkait program makan bergizi gratis untuk menguji materi Undang-Undang APBN 2026 akan digelar 23 Juni mendatang. Langkah konstitusional itu diambil sebagai jalan terakhir bagi para guru untuk mencari keadilan. Tim Liputan Kompas TV. Dan saudara, kami tutup Kompas Malam sampai di sini. Terima kasih Anda telah menyaksikan program dan kami minta Anda untuk terus perbarui informasi di Kompas TV serta siapkan air mineral dengan kemurnian optimal yang murni pasti sejuknya. Saya Valentina Sitorus pamit. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.